Agama secara normatif itu adalah sesuatu yang sakral, menuntun kepada kebajikan bagi penganutnya. Namun terkadang agama dipahami secara keliru, apalagi berbagai kepentingan yang ada di dalam pemikiran dan aktivitas para pengikutnya itu melekat erat, sehingga kemudian agama dalam tanda kutip dalam pengertian yang historis itu berada dalam sebuah keadaan yang sungguh menyedihkan. Baik, mungkin saya sedikit ingin berdiri menjelaskan kepada kita tentang konflik yang dilakukan oleh umat beragama. Bapak Ibu sekalian, the horizontal conflicts initiated by the followers of religions. Saya jelaskan sedikit kepada kita. Bapak Ibu, ada sebuah adagio yang disampaikan oleh Max Muller. Beliau ini adalah seorang tokoh perbandingan agama. Dia membuat sebuah ungkapan yang patut untuk kita renungkan. Kata Max Muller begini, "He who knows one religion knows none." Artinya apa? Orang yang hanya memahami satu agama, maka sesungguhnya dia belum memahami agama. Maknanya apa? Orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, maka sesungguhnya dia belajar banyak agama. Selama ini kita mengadili agama lain lewat perspektif agama kita. Apalagi banyak forum-forum yang dilaksanakan, yang dibuat oleh umat beragama, yang judulnya adalah perbandingan agama. Tapi menurut pemahaman saya itu bukan perbandingan agama, tapi pengadilan agama. Artinya agama yang diyakini oleh seseorang itu digunakan sebagai sebuah alat untuk menilai agama lain. Ini yang tidak fair sesungguhnya. Mestinya kalau seandainya perbandingan agama, kita hadirkan beberapa tokoh agama, kemudian kita mengangkat sebuah tema bersama. Lalu kemudian ada melting point di situ, di mana kita lebur menjadi satu. Tapi bukan persoalan teologi, bukan persoalan akidah, namun persoalan kemanusiaan. Mana penyihat? The two faces of religion. Ada dua wajah agama. Yang pertama, religion has good face. Agama itu punya wajah yang baik, wajah yang ramah. Ketika kita berbicara tentang perdamaian, berbicara tentang persoalan kemanusiaan, berbicara tentang persoalan persaudaraan, itu akan kita temui dalam banyak agama. The sacred institution where most people get the best life. Jadi agama lewat wajahnya yang baik itu merupakan sebuah institusi yang berasal dari Tuhan, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana para penganutnya itu mendapatkan kehidupan yang cukup baik. Kemudian yang kedua, religion also has bad face. Religion itu juga, agama itu juga memiliki wajah yang buruk, wajah yang tidak baik, wajah yang beringas, wajah yang kasar. Coba kita lihat ISIS itu di Irak dan di Suriah. Itu adalah agama yang berselingkuh dengan politik, kemudian menampilkan wajah yang buruk, sehingga kemudian tidak sedikit orang-orang yang anti kemudian meninggalkan agama. The spiritual institution where most people kill one another. Tidak sedikit umat manusia ini yang merasa diinspirasi oleh agama, kemudian melakukan pembunuhan antara yang satu dengan yang lain. Tapi sedikit saya ingin jelaskan kepada kita semua, di mana konflik horizontal itu terjadi.
the rejection of religions by new atheism. Jadi Bapak Ibu sekalian, wajah agama yang kedua yang saya jelaskan tadi, itulah yang menyebabkan agama ditolak oleh banyak orang. Nah, jumlah penduduk dunia itu 7,5 miliar. 1 miliar diantaranya itu tidak berafiliasi dengan agama apapun, alias ateis. Ini termasuk diantaranya yang saya jelaskan ini. Nah, saya kebetulan beberapa waktu yang lalu diamanahkan sebagai duta perdamaian ke Korea Selatan. Kebetulan kawan-kawan yang mendampingi saya itu adalah ateis. Saya tanya kepada mereka, mana yang kamu pilih antara agama dan perdamaian? Lalu kebanyakan mereka menjawab, kami pilih perdamaian. Mas Korik, kata mereka, kamu bisa lihat bahwasanya agama itu selalu disalahfungsikan oleh para penganutnya. Konflik di seluruh penjuru dunia itu hampir tidak ada di mana agama tidak berperan di dalamnya. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya agama kami adalah perdamaian, agama kami adalah cinta. Dengan perdamaian, dengan cinta, kami tidak berperang antara yang satu dengan yang lain. New atheism is a social and political movement in favor of atheism and secularism, promoted by a collection of modern atheist writers who have advocated the view that religion should not simply be tolerated, but should be countered, criticized, and exposed by rational argument wherever its influence arises. Jadi ini merupakan sebuah kekuatan, Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang berbahagia, sebuah kekuatan yang berada di barat, Amerika, Eropa maupun Australia muncul ke permukaan. Mereka punya satu tujuan. Kalau ada agama yang berkembang, kemudian muncul ke permukaan, mereka lah yang menghempang ini. Kami nggak suka dengan agama. Karena agama itu selalu memunculkan simbol-simbol. Tapi sejujurnya, orang-orang yang menganut agama itu tidak mampu untuk menampilkan nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kita teruskan. Ini some scholars. Nah, ini diantara tokoh-tokoh yang betul-betul membenci agama ini. Karena agama dituduh sebagai biang kerok terjadinya berbagai macam krisis kemanusiaan. Yang pertama Sam Harris. Dia menulis sebuah buku The End of Faith. Akhir dari keimanan. Artinya iman itu pasti mati. Tuhan itu pasti mati. Kemudian Letter to a Christian Nation, surat kepada negara Kristen. Dia mengkritik gereja ini, karena gereja digunakan untuk memperkaya bapak-bapak gereja, jadi dikritik oleh dia. Kemudian The Moral Landscape, dia mengatakan dalam buku itu bahwa lebih bagus kita tinggalkan agama, kita masuk ke sebuah lanskap wawasan moralitas. Kemudian yang kedua Richard Dawkins, dia menulis buku The God Delusion, kehancuran Tuhan, kehabisan Tuhan, kira-kira begitu. Kemudian Christopher Hitchens menulis God is not great, Tuhan itu kecil sekali, kata. Jadi ketika terjadi misalnya tsunami di Aceh, terjadi tsunami di Jepang, apa yang diberikan oleh umat beragama? Ketika terjadi bom Bali 1-2, kemudian bom Australia beberapa kali di Indonesia, bom J.W. Marriott, itu dilakukan oleh umat beragama dan atas nama jihad. Nilai-nilainya dipahami dari Al-Quran. Ini yang melatar belakangi mereka menulis buku dalam tanda kutip gila yang seperti ini. Ini cukup menyedihkan kita semua. Kemudian dari Daniel Dennett menulis buku Darwin's Dangerous Idea, ide-ide berbahaya Darwin, tapi dia pengikut dari Darwin itu. Nah, ini yang lebih luar biasa lagi. Daniel Dennett ini membuat sebuah institusi di Amerika Serikat, Bapak Ibu sekalian, di mana institusi itu mengadvokasi para pendeta yang tobat dari Kristen kemudian tidak memilih agama. Jadi buat sebuah rumah sendiri. Ini unik betul ini, Bapak Ibu sekalian. Udah kalian yang tobat dari gereja, nggak mau lagi jadi pastor, nggak mau lagi jadi nun misalnya. Nah, kalian kami tampung di sebuah lembaga. Ini dilakukan oleh Daniel Dennett di Amerika. This is your country, Mr. Sheridan, Daniel Dennett. But not you. Yeah, you are pious man, I think. Yes. Dia ketawa aja. Baik, the examples of conflict. Oke, contoh-contoh konflik. Catholic and Protestant in Ireland. Konflik antara Kristen dan Katolik. Mr. Sheridan, this is very important to memorize. Yes.
The horizontal conflict between Catholic and Protestant in Ireland. We have to read the history of the conflict. Yes. Jadi konflik antara Katolik dan Protestan. Jadi Katolik sama Protestan sendiri berantem gitu. Berapa orang yang korban? 3,000 people killed at the time. Ada 3.000 orang yang mati di Irlandia. Mati sia-sia. Yang satu bela Katolik, yang satu bela Protestan. Alhamdulillah NU Muhammadiyah Al-Wasliyah tidak konflik di Indonesia. Itulah sebabnya forum kita muncul ke permukaan. Yang kedua, Hinduism and Islam in India. Ini Pak, antara Islam dan Hindu Pak di India. Sebenarnya di antara kita nggak ada persoalan Pak. Yang jadi persoalan itu di akar rumput Pak. Makanya kita tokoh-tokoh agama perlu mentransfer kedamaian pada masyarakat arus bawah. Nah, kita kan ustadz, kami kan ustadz di Islam, Bapak kan ustadz di Hindu misalnya kan. Ayo sama-sama kita mempromosikan kedamaian. Kemudian Judaism and Islam in Middle East, antara Yahudi dan Islam di Timur Tengah. Apalagi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam Al-Quran kita membaca Yahudi itu adalah kelompok yang paling buruk. Padahal Dr. Abdul Mukti menjelaskan kepada saya beberapa waktu yang lalu, hanya satu atau beberapa suku Yahudi yang ditampilkan oleh Al-Quran yang memang bermusuhan dengan umat Islam. Sebagian besar Yahudi itu memiliki hubungan yang baik dengan umat Islam. This is the forgotten history. Inilah sejarah yang terlupakan. Makanya kalau kita mendengar istilah Yahudi, bencinya luar biasa. Apalagi ada ungkapan, kau seperti Yahudi. Padahal tak semua Yahudi itu buruk. Tak semua umat Islam itu baik. Ada nggak umat Islam yang utang nggak dikembalikan? Nah, itu kan nggak baik juga. Ya tak? Baik, kita teruskan. Buddhism and Hinduism in China. Most horizontal conflicts which ever happen, as well as we also in Indonesia. Kemudian konflik horizontal yang terjadi di Indonesia juga selalu kita lihat. Nah, sedikit orang-orang yang pakai penampilan Muslim itu teriak Allahu Akbar, la ilaha illallah, tapi mentungin orang. Pernah nggak kita lihat itu? Pernah. Pakai jilbab tapi mentungin orang, cocok nggak? Nah, pakai jilbab tapi nyontek, cocok nggak? Searching for peace. Have the plural outlook of religion. Ayo, kita memiliki pandangan yang plural. Ini terakhir saya sampaikan. Artinya begini, kita harus yakin Islam ini agama yang paling benar menurut kita. Tapi pada saat kita hidup di tengah-tengah masyarakat, ada orang lain. Dia juga punya pandangan yang sama. Kita nggak usah debatkan persoalan keyakinan. Tapi yang perlu kita diskusikan adalah apa yang bisa diberikan oleh Hindu untuk kemacetan, kebanjiran di kota Medan. Islam juga seperti itu. Kristen juga seperti itu. Buddha juga seperti itu. Jangan kita merasa sebagai abdi Tuhan yang bakalan masuk ke dalam sorga, tapi lampu merah kita terabas. Ini tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Kemudian hold the interreligious dialogue in all parts of our surroundings. Ayo sama-sama kita berdialog. Minimal kita mulai dari lingkungan kita dulu, nggak usah yang besar-besar. Kemudian yang ketiga, make the activities of humanity which can unite many followers of religions and those who don't belong to any religion. Bapak Ibu sekalian, ini menarik. Ayo kita buat aktivitas kemanusiaan yang dapat menyatukan kita semua. Kira-kira Hindu Pak, ketika ada orang yang kecelakaan, pengen nggak bantu Pak? Jelas. Islam juga seperti itu Pak. Itu nilai kemanusiaan yang menyatukan kita Pak. Dan tidak hanya Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, nggak itu saja. Tapi juga ayo sama-sama kita dialog dengan orang yang mengaku ateis, yang tidak mengakui Tuhan. Ada mungkin nilai-nilai kemanusiaan yang bisa kita tangkap di situ. Meskipun ateisme itu tidak diakui di Indonesia. Itu yang perlu kita pahami. Kemudian learn more the teachings of other religions. Ayo sama-sama kita kajilah agama lain. Tentu ada kearifan-kearifan tertentu. Kemudian closing statement, let's make our world better by creating peaceful situation wherever we are. Yuk sama-sama kita jadi duta perdamaian dimanapun kita berada. Kemana-mana pokoknya kita damai. Ketika naik sepeda motor disalib orang, yang penting damai, gitu loh. Yang penting damai. Yang penting. Kemudian we are the ambassadors of peace. Kita semua Bapak Ibu sekalian adalah duta-duta perdamaian dimanapun kita berada. Oke, the last one is thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Well, from the first speaker, we may conclude that the